Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, mari senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena meskipun diri kita ini banyak dosa, seringkali bermaksiat, membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, namun Allah Subhanahu wa taala juga sering mengembalikan diri kita, memberikan taufik kepada diri kita untuk selalu terikat hati kita dengan rumah Allah, yaitu masjid. Tentunya untuk kepentingan yang agung, yaitu menegakkan sholat maghrib secara berjamaah, dan insya Allah akan diikuti dengan kajian ilmiah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tak lupa kita aturkan sholawat serta salam kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang terlahir di dunia, dia akan melihat banyak permasalahan, banyak problematika, banyak keruwetan hidup. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami akan uji kalian dengan ujian yang buruk, berupa sakit, musibah, kematian, dan lain sebagainya. Wal khairi, dan kebaikan, ujian harta, jabatan, pangkat, kedudukan. Fitnah itu semua sebagai bentuk cobaan untuk kalian. Apakah kalian benar-benar beriman kepadaku atau sebaliknya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang terlahir di dunia yang sebelumnya dia berada di alam rahim, tidak ada masalah, no problem, tidak ada masalah. Mungkin sehari-hari hanya menunggu asupan makanan yang dikonsumsi ibunda kita. Itu saja kegiatan sehari-hari. Berbeda ketika seseorang terlahir di dunia, maka dia akan melihat berbagai macam problematika dan permasalahan. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai sifat buruk, sifat-sifat tercela yang ada pada manusia jika yang pertama tidak beriman. Jika tidak beriman, yang pertama. Yang kedua, jika beriman tetapi imannya belum matang, masih mogol, imannya masih setengah-setengah, belum masuk ke dalam Islam secara kafah, alias dia telah mengetahui kebenaran, dia hadir kajian, dia tahu keimanan, tetapi tidak mengamalkan ilmunya, atau setengah-setengah di dalam mengamalkan ilmunya. Maka dua orang tersebut akan terjangkiti sifat-sifat tercela yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antara sifat tercela yang akan menjangkiti satu, orang yang tidak beriman; dua,
orang yang beriman namun setengah-setengah imannya, atau tidak mengamalkan ilmunya, yang pertama adalah sering berkeluh kesah. Sering apa Pak? Berkeluh kesah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat halu'. Halu artinya sering berkeluh kesah dan kikir. Idza massahu syarru jazua. Jika diberi keburukan, ditimpa keburukan musibah, jazua, dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'ah. Namun apabila diberi kebaikan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, manu'ah, dia semakin kikir. Ini sifat tercela pertama jika seseorang tidak beriman atau beriman tetapi belum matang keimanannya, belum dewasa di dalam beriman. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat tercela yang akan melekat pada dua orang tersebut adalah dia menganggap bahwa kesuksesan itu hanya dilihat dari sisi keduniaan saja. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'ammal insanu, adapun manusia, idza mabtalahu rabbuhu, apabila Rabbnya mengujinya dengan kenikmatan, fa'akramahu, Allah memuliakannya, wa na'amahu, Allah memberikan nikmat kepadanya, fayaqulu rabbi akramani, maka dia akan mengatakan Allah telah memuliakanku. Kalau dicoba dengan kebaikan, diberikan harta yang melimpah, dengan pedenya dia mengatakan Allah telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu, dan sebaliknya apabila seorang manusia diuji dengan ujian keburukan, musibah, sakit, kefakiran dan lain sebagainya, faqadara alaihi rizqah, dikurangi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fayaqulu rabbi ahana, maka dia akan mengatakan Allah telah menghinakanku. Ini adalah sifat tercela yang kedua. Biasanya orang yang tidak beriman atau beriman tetapi sekali lagi imannya kurang matang, belum mengamalkan ilmu secara kafah, maka dia hanya melihat kesuksesan itu dari sisi keduniaan saja. Salah tidak salah, tetapi kurang islami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah salah satu sifat tercela yang baru saja kami sebutkan, yaitu penyakit sering mengeluh, penyakit keluh kesah. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini sudah berapa kali berkeluh kesah, tidak mensyukuri nikmat Allah? Pernah kan Pak berkeluh kesah? Sering jawab. Ini yang di depan juga sedang belajar, sama dengan kalian. Kita semua sama-sama belajar. Ternyata di dalam Al-Quran Allah yang menciptakan penyakit hati, Allah juga yang memberikan solusinya. Apa penyakit hati itu? Keluh kesah. Itu adalah penyakit hati yang memang Allah ciptakan, Allah fitrahkan untuk manusia. Namun Bapak Ibu sekalian, penyakit keluh kesah ini kalau kita biarkan, penyakit ini sangat berbahaya. Penyakit ini Pak, obatnya tidak mungkin kita temukan di rumah sakit.
Coba Pak sekali-kali ke rumah sakit, tanya ke dokter yang paling ahli, Pak Prof atau dokter, tolong carikan obat agar saya tidak berkeluh kesah. Kira-kira dikasih obat apa? Bodrek atau Panadol atau kita tidak akan bisa menemukan obatnya di rumah sakit, Pak. Ternyata obatnya ada di dalam Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa kita sering berkeluh kesah? Kalau berkeluh kesahnya sedikit saja wajar, karena kita manusia. Tapi kalau keseringan, berarti menandakan, menunjukkan bahwa kita belum berbahagia. Walaupun bergelimang harta, walaupun kita sudah dijamin oleh pemerintah, belum bahagia, karena masih ada penyakit ini, berkeluh kesah. Walaupun 1 tahun ke depan kita sudah punya tabungan, kalau masih berkeluh kesah atau sering berkeluh kesah, tandanya kita belum berbahagia. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mungkin karena dia lebih dulu masuk Islam daripada belum, dia pernah melihat Pak, di jalan ada bapak-bapak dorong gerobak, isinya botol-botol, isinya sampah. Kemudian ada anak kecil bermain. Anaknya beliau bermain di gerobak tersebut, istirahat sambil tertawa, berbahagia, bercanda dengan orang tuanya. Apakah dia bersedih? Tidak, dia berbahagia. Dan seringkali kita mendapat seorang bos sama supirnya, kalau dibandingkan Pak, masih cengengesan supirnya, masih ngopi sambil ketawa, bosnya mengerutkan dahinya sambil pusing kepala. Ada apa? Ada apa? Bukankah sopir Anda itu kehidupannya, rezekinya melalui Anda, tentunya dari Allah. Tetapi yang pusing kenapa pian? Kalau pian nggak ada, supir pian nggak akan dapat gaji. Inilah kebahagiaan yang hilang dari kita. Seringkali kita berkeluh kesah, seringkali kita mencari obatnya, ternyata obatnya ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa yang menyebabkan kita berkeluh kesah atau sering berkeluh kesah? Yang pertama, karena kita tidak mengetahui tujuan hidup kita. Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya apa tujuan hidup kita, tujuannya apa? Tujuan hidup kita untuk apa? Untuk ibadah. Nunggu mati sambil ibadah. Itulah tujuan hidup kita. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Mu. Makan itu Bapak Ibu sekalian bisa menjadi ladang pahala jika kita niatkan untuk Allah, kita niatkan untuk ketaatan, maka kita berpahala. Mandi kita, kalau kita niatkan untuk ketaatan, maka mandi kita berpahala. Kita mencari nafkah pagi, siang, sore, kalau kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jalan pintu rezeki untuk keluarga kita, maka itu adalah jihad, itu adalah ladang pahala. Semua aktivitas kita sebenarnya bisa berpahala, Pak. Hanya saja kita sering lalai, kita anggap itu hal biasa, itu hanya rutinitas. Padahal kalau kita niatkan untuk ketaatan kepada Allah, semuanya akan berpahala. Dari makan, tidur, dan seterusnya. Tidur berpahala, Ustaz? Iya. Kita malam-malam tidur, Pak, niatnya apa? Besok subuh, besok bisa bangun malam, bisa tahajud. Maka tidur kita berpahala.
Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Orang yang tidak mengetahui tujuan hidupnya, maka dia akan sering berkeluh kesah, tidak bahagia. Maksud berkeluh kesah di sini tidak bahagia. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, penyebab yang kedua, ada orang-orang yang dia tahu tujuan hidupnya, tahu saya akan mati, saya di sini untuk ibadah, dia tahu. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah seringkali hawa nafsunya mengalahkannya. Iblis dan bala tentaranya seringkali mengalahkannya. Maka dia akan sering berkeluh kesah, tidak berbahagia. Dan yang terakhir ini penyebab yang paling utama. Mengapa kita sering mengeluh, sering berkeluh kesah? Karena kita mengira bahwa apa yang menjadi keinginan kita pasti terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keyakinan yang tidak benar. Keyakinan bahwa setiap yang kita inginkan harus dipenuhi oleh Allah, ini adalah keyakinan yang tidak benar. Ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah A, B, C, D sampai Z, kemudian Allah tidak mengabulkannya, pastikan Allah itu maha kuasa. Kita tidak kuasa untuk mengatur Allah Subhanahu wa taala. Kita yang diatur oleh Allah, bukan kita mengatur Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kita, mengabulkan doa-doa kita, pastikan Allah itu punya nama Ar-Rahman, Allah itu punya nama Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sehingga keyakinan ini harus kita hapus dari dalam diri kita, dan kita harus mendidik anak-anak kita, siswa-siswa kita, santri-santri kita untuk belajar bahwa tidak setiap keinginan kita harus terpenuhi. Hidup itu kadang jatuh, kadang berdiri. Orang yang selalu berdiri tidak pernah jatuh, jatuhnya sakit. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah jatuh. Selalu kita tanamkan ajaran ini, Pak. Keyakinan bahwa tidak semua yang kita inginkan itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi kami sampaikan bahwa penyakit ini tidak akan kita temukan obatnya di rumah sakit. Penyakit ini tidak akan kita temukan obatnya di apotek. Saya nggak bisa tidur, dikasih obat tidurnya. Saya nggak bisa tidur 7 hari, banyak Pak orang-orang itu sampai 7 hari nggak tidur, 3 hari, 2 hari, sampai dikasih obat baru bisa tidur, obat penenang. Namun itu sementara, ada obat yang abadi. Obat ini ilmunya langitan, Pak, berasal dari langit. Apa obatnya? Illal musolli, kecuali orang-orang yang mendirikan sholat. Alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu orang-orang yang terus-menerus daim, terus-menerus mendirikan sholat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala pernah menuturkan, apa maksud dari daimun, terus-menerus di dalam melaksanakan sholat? Apa maksud daripada daimun? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, maksudnya adalah yang pertama, memelihara waktunya. Pak, di play hari awal sholat asar jam berapa, Pak? Jam 4 kurang berapa? Kurang 10. Kalau akhir waktu zuhur jam berapa? Akhir waktu zuhur. Kalau akhir awal waktu asar jam 4 kurang 10, akhir waktu zuhur ya awal waktu asar. Betul, Pak? Ketika ada seseorang melaksanakan sholat zuhur jam 4 kurang 15, benar lagi
5 menit lagi sholat asar, Pak. Kira-kira orang seperti ini masuk nggak, Pak, kepada firman Allah daimun terus-menerus mendirikan sholat? Tidak. Karena maksud waktu di sini adalah di awal waktu. Dia harus menunaikan sholat di awal waktu, kecuali ada apa? Uzur. Kecuali ada uzur syar'i, maka ini dimaafkan. Kalau ditanya dosa enggak sholat jam 4:15 sholat zuhur? Tidak dosa selama ada waktunya. Namun yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita ingin menghilangkan sifat keluh kesah dari dalam diri kita? Ingin sering berbahagia? Tidak ingin sering-sering berkeluh kesah? Maka caranya adalah pelihara sholat. Sholat di awal waktu, kalau tidak ada uzur syar'i. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Katsir rahimahullah, seseorang dikatakan daimun terus-menerus mendirikan sholat ketika dia menjaga dan memelihara kewajiban sholat. Sebelum sholat dia pelihara wudunya, wudu dengan cara yang terbaik. Dia rasakan kenikmatan ibadah berwudu, istis'ar. Ketika berwudu, dia rasakan tetesan air itu keluar dari sela-sela tubuhnya, maka setiap dosa itu keluar mengikuti air itu. Kemudian di akhir dia berdoa, doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian dia menuju masjid, tempat yang suci, pakaiannya suci, badannya suci dari hadas, dari najis, masuk ke dalam masjid. Allahumma inni as'aluka abwaaba rahmatik, masuk cari sotawan. Adzan berkumandang, dia jawab adzan itu. Setelah itu dia berdoa di antara adzan dengan iqamah. Setelah itu dia menunaikan sholat secara berjamaah. Ketika bertakbir, dia lakukan takbir itu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kemudian dia membaca Al-Fatihah, mendengarkan bacaan al-imam. Dengan seksama dia dengarkan bacaan imam. Dia tadabburi bacaan seorang imam, tumaninah di dalam sholat, tenang sejenak, tidak berasa khusyuk, tidak bercanda di dalam sholat, serius, fokus di dalam sholat, sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia lakukan itu semua dengan cara yang baik. Jadikan itu rutinitas harian. Fokus kita pada sholat kita, maka niscaya keluh kesah itu lambat laun akan hilang dari dalam diri kita. Ustaz, saya sholat masih belum bahagia. Berarti kalau nggak sholat jenengan lebih tidak bahagia. Kalau yang sholat saja masih berkeluh kesah, berarti yang tidak sholat lebih berkeluh kesah. Tidak ada cara lain, jamaah yang dirahmati Allah. Fokus kita pertama adalah sholat kita. Mengapa Nabi Muhammad SAW ketika ada permasalahan yang pelik, susah, ruwet untuk diselesaikan, Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, wahai Bilal, arihna bis sholat, rehatkan kami sejenak, istirahatkan kami sejenak dengan apa Pak? Sholat, bukan nongkrong. Dengan apa Pak? Sholat. Wasta'inu bis sabri was sholat. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Sholat di sini Pak bisa sholat mutlak. Ketika kita mendapati permasalahan yang berat, susah untuk diselesaikan, tidak ada yang bisa menyelesaikan kecuali Allah. Pergi ke masjid.
pergi ke tempat wudu, ambil wudu, kemudian kita sholat 2 rakaat, sholat mutlak. Kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami bertawassul dengan amal soleh ini. Engkau berfirman di dalam Al-Quran, jika kami dalam kondisi sulit, Engkau menyuruh kami untuk meminta pertolongan kepada-Mu ya Allah dengan sabar dan sholat. Saya sabar ya Allah, saya bertawassul dengan kesabaran saya. Saya mendirikan sholat ya Allah, saya bertawassul dengan sholat ini. Selesaikan masalah saya. Itu cara lanjutannya. Tapi kadang-kadang kita seringkali menganggap sholat itu bikin ruwet malah. Ini sedang banyak pikiran malah adzan keras-keras ini. Yang dengar adzan sudah panas. Sedang banyak pikiran, dengar apa? Azan. Tuh. Justru sebaliknya, Allah itu memanggil kita, kamu punya masalah, penuhi azan itu. Sholat itu sehari berapa kali Pak yang wajib? 5 kali. Allah tahu hidup kita itu penuh dengan masalah Pak. Allah itu tahu. Maka solusinya ada pada ketergantungan hati kita terhadap sholat. Ketergantungan hati kita kepada masjid. Bahkan di dalam hadis disebutkan ada 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah. Di antaranya apa? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Maka solusi yang pertama agar kita bahagia, tidak sering berkeluh kesah. Kadang-kadang itu wajar karena kita manusia. Namun jangan sering-sering. Maka salah satu adalah sholat. As-sholatu ala waqtiha. Sholat dalam ayat fi awal waqtiha, pada awal waktunya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang akal kita ini pendek, Pak. Saking pendeknya bingung. Obat keluh kesah kok sholat. Ada apa? Kenapa sholat? Secara akal logika tidak masuk. Tetapi inilah cara yang disebutkan, ditunjukkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quranul Karim. Jangan banyak bertanya kenapa sholat, tapi segera lakukan sholat, niscaya akan ada perubahan di dalam kehidupan kita. Kemudian cara yang kedua agar kita tidak sering berkeluh kesah adalah walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang pada hartanya itu ada hak. Bagi siapa? Untuk lis-sa'il, untuk orang-orang fakir yang meminta-minta. Wal mahrum, untuk orang fakir yang tidak meminta-minta. Karena memang manusia itu ada introvert, ada extrovert. Kalau introvert orangnya tertutup, Pak. Separah apapun kondisi dia malu untuk meminta. Separah apapun permasalahan dia malu untuk curhat. Dia malu untuk cerita, bahkan kepada kedua orang tuanya sendiri. Sifat ini memang agak berbahaya. Introvert, ada orang-orang tidak mampu dan introvert, dia tidak berani untuk mengungkapkan saya tidak mampu. Maka tugas kita apa? Ada pemerintah BPS, Badan Pusat Statistik. Kebetulan saya kenal dengan pimpinan BPS Kalsel sebelum Pak Yos. Beliau cerita banyak dengan kita. Cerita banyak tentang kegiatan BPS. Di antaranya adalah beliau mengatakan mendata seluruh warga Indonesia. Ya, apakah ini termasuk kategori yang kurang mampu atau yang masuk mampu? Ini masih berjalan. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini adalah tugas pemerintah dan tugas lembaga-lembaga atau organisasi yang berkecimpung di dalamnya, seperti Lazismu, BMH, Wahdah dan lain sebagainya, sehingga mereka punya database. Kemudian yang kedua, lisail, orang fakir tapi tidak malu untuk minta. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menemui orang yang minta-minta di jalan, misalnya lampu merah, kemudian ada orang minta-minta, kadang-kadang ibu bawa anak bayi, kadang-kadang anak perempuan pakai kerudung, ya anak kecil disuruh minta-minta, kira-kira kita beri apa?
Kita beri gak baiknya? Baiknya tetap kita kasih. Selama tidak ada peraturan ngasih didenda 100.000, nah itu tidak. Nah, kalau dia ngasih malah didenda, ya jangan dikasih. Berarti tidak taat apa pemerintah. Ya, tapi kalau misalnya ya tidak ada larangan, silahkan. Tidak mengganggu jalan, dikasih. Karena kalau mereka itu orang kaya, Pak, punya jet pribadi di rumah. Kalau mereka orang kaya, kalau mereka itu punya mobil mewah, tidak mungkin Pak keluarganya membiarkan dia minta-minta. Tidak mungkin. Berapa sehari dia dapat? 300.000, 200.000 sehari, dan lain sebagainya. Maka dari itu, orang yang bahagia adalah orang yang selalu memandang ke bawah, yang selalu melihat kemana Pak? Ke bawah. Ulul tabun. Ada yang haji 5 kali di sini Pak? Yang hajinya sudah 5 kali? Ada? Alhamdulillah, ini luar biasa kalau bisa haji 5 kali. Ya. Coba kita tanya kepada orang-orang yang berkali-kali naik haji, berkali-kali naik umroh, lebih bahagia mana? Berkali-kali naik umroh atau naik haji, dengan dibandingkan memberikan 1 bungkus nasi kuning yang harganya 15.000, isinya haruan, yang kasihkan ke orang belum makan hari itu karena tidak ada yang perlu dimakan, tidak ada. Kemudian dia menangis, Pak, hari ini saya belum makan, Pak. Kemudian datang malaikat berwujud manusia, Anda orangnya, Pak, memberikan makanan itu kepada saya. Kemudian dia meneteskan air mata. Kemudian anak-anak kecilnya datang. Kemudian dia tambahin nasi kuningnya. Ini untuk anak pian, Pak, untuk anak pian yang kedua, Pak. Kemudian mereka menangis, meneteskan air mata. Ulul tabun, Pak, lebih bahagia mana? Tanyakan kepada hati nuraninya. Lebih bahagia melihat anak-anak tadi yang menangis karena belum makan hari itu, orang tuanya meneteskan air mata, berterima kasih kepada pian, padahal hanya nasi kuning isinya haruan, itu saja. Kemudian mereka menangis. Lebih nyaman mana rasanya di hati dengan 10 kali umroh? Saya yakin, kalau saya pribadi, saya tidak tahu yang lain, saya lebih berbahagia yang kedua tadi. Karena orang yang memberi itu lebih bahagia daripada orang yang diberi. Inilah bukti bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk semua. Makanya Pak, jamaah Allah, coba kali-kali Pak, kita tengok saudara-saudari kita ini bagi yang sudah berhaji 1 kali misalnya, ingin menunaikan ibadah haji kembali. Ustaz, pahalanya ganar. Apa itu pahalanya? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Tidak ada balasan kecuali surga. Betul. Tapi surga itu bukan pada ibadah haji saja. Seorang pelacur memberi minum anjing masuk surga. Seseorang ibadah haji masuk surga. Namun kalau kita pernah melakukan ibadah haji, kemudian kita membuat orang lain bahagia di saat kita mampu untuk ibadah haji dengan uang itu, kita serahkan kepada saudari kandung kita. Kamu belum naik ibadah haji, saya berikan harta ini yang seharusnya saya berangkat, karena saya sudah berangkat dengan istri saya, dengan anak-anak saya sudah berangkat semua. Anda berangkat sekarang. Itu ada kebahagiaan luar biasa daripada dia berangkat haji sendiri. Umroh misalnya, sudah 4 kali umroh, bahkan setiap tahun sekali-kali Pak tengok ke masjid-masjid, tengok keluarga dekat kita. Adakah di antara mereka yang sangat mengharapkan bertemu dengan Baitullah? Kita kasihkan uang yang harusnya kita berangkat umroh dengan uang itu. Mas, saya sudah umroh, Anda belum melakukan, dan saya tahu Anda sangat rindu dengan Baitullah. Saya kasihkan uang ini untuk Anda. Lebih bahagia itu Pak daripada yang umroh sendiri.
sekejap. Berkali-kali Pak, saya bertemu dengan orang-orang yang mungkin tidak masuk akal hartanya ini. Sampai dia bilang, "Kak, saya kalau mau royal kayak orang Banjar saya bisa." Tapi rumahnya kecil Pak. Rumahnya kecil. Tapi alat beratnya puluhan. Rumahnya kecil. Punya batu gunung. Kecil sekali rumahnya. Dia katakan kepada saya, "Ustaz, semua saya sekarang berpikir mau beli pesawat." Berpikir sekarang tapi setelah saya pikirkan, untuk apa pesawat itu? Mungkin jet pribadi yang itu masuk. Untuk apa? Untuk apa itu semua? Akhirnya beliau bangun pesantren gratis uang gedung. Gratis uang gedung. Ternyata kebahagiaannya ada di situ. Kebahagiaan yang dicari oleh para pengusaha besar itu ternyata ada di sedekahkan hartamu di jalan Allah. Niscaya ada kebahagiaan yang sangat luar biasa yang akan Anda rasakan. Mereka kebingungan Pak. Sampai hotel-hotel besar itu dibooking Pak. Bukan bulanan lagi, tahunan. Di satu kamar saya 1 tahun saya sewa. Kenapa? Karena ingin mencari kebahagiaan dari gemerlapnya dunia malam. Dia cari kebahagiaan dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kebahagiaan ada di sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Nabi kita Muhammad SAW pernah menuturkan, "Unzuru ila man asfala minkum." Lihatlah kepada orang yang ada di bawah kalian. Kapan? Ketika takdir itu sudah dituliskan untuk kita. Ketika kita sudah tahu takdir kita. Contoh, kita misalnya Pak mau jualan, tadi yang mendoan atau gorengan. Kita mau jualan. Kalau takdir itu belum kita ketahui, semangat. Saya belum tahu takdir kita. Mau goreng berapa? Ya modal 500 ribu lah. Nanti untung-untung 500. Tapi kalau seandainya dia belum tahu takdirnya, kemudian lihat ke bawah, dia tidak akan bekerja Pak. Belum tahu takdirnya sudah menyerah, kan disuruh lihat ke bawah, akhirnya tidak bekerja. Sehingga pemahaman yang baik adalah lihatlah ke bawah kalau takdir itu sudah kalian ketahui. Kapan diketahui? Kalau kita sudah bekerja, sudah berikhtiar, kita tahu takdir kita hari itu hanya 50 ribu. Sudah itu takdir kita. Tapi kalau belum kita ketahui, jangan sampai kita memahami, kita lihat ke bawah, akhirnya nggak kerja. Ini pemahaman hadis yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Lihatlah ke bawah jika takdir itu sudah kita ketahui, dan lihatlah ke atas jika takdir itu belum kita ketahui. Selalu semangat optimis agar ekonomi kita tidak dikuasai oleh orang-orang kafir. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, setelah itu jangan lupa bahwa kebahagiaan kita ada pada berderma atau mendermakan sebagian daripada harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cukup Pak perbandingannya, biar datang ke panti asuhan melihat anak-anak yang tidak pernah dipeluk bapaknya, tidak pernah merasakan kehangatan pelukan ibunya. Biar peluk mereka, yang usap kepala mereka. Sekali-kali mau apa? Mau jajan, ayo jajan sama dia. Diajak keluar, ada kebahagiaan yang luar biasa akan dirasakan. Rasulullah SAW bersabda, "Ana wa kafirul yatim fil jannati abada." Aku bersama orang kafirul yatim yang memperhatikan anak-anak yatim fil jannah, di surga seperti ini. Saking dekatnya kafirul yatim dengan Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika seseorang bersedekah, maka akan ada kebahagiaan. Ketika ada kebahagiaan, maka keluh kesah itu akan hilang lambat laun dari dalam diri kita. Insya Allah. Ini yang Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Yang ketiga, mungkin yang terakhir,
Azan 2. Walladzina hum li furujihim hafizun. Ini yang akan kita sebutkan, kita loncat. Ini sebenarnya keempat, tapi yang paling penting yaitu orang-orang yang menjaga, mohon maaf, kemaluannya. Apa hubungan keluh kesah dengan menjaga kemaluan? Tidak nyampe kadang-kadang kita keluh kesah dengan menjaga kemaluan. Ternyata kalau kita gali lebih dalam, kita cermati dengan baik, apa hubungan keluh kesah dengan menjaga kemaluan? Bukankah orang yang menikah itu lebih tenang daripada orang yang belum menikah? Ada yang belum menikah di sini, Pak? Ada apa ya? Baik, lebih tenang mana, Pak? Setelah menikah atau sebelum menikah? Ini kalau sudah menikah belum tenang juga, berarti ada masalah ini. Sudah nikah belum apa? Belum tenang. Padahal Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Apa hikmah dari menikah, Pak? Agar kita merasakan ketenangan kepada pasangan kita. Kalau orang itu tenang, maka dia bahagia. Kalau orang itu bahagia, maka dia akan sedikit berkeluh kesah. Kalau sering berkeluh kesah setelah menikah, bisa jadi sholatnya belum beres. Kalau setelah nikah masih berkeluh kesah, bisa jadi pandangan yang tidak dijaga berefek kepada tidak menjaga, mohon maaf, kemaluan. Kalau ternyata setelah menikah belum tenang juga, bisa jadi kurang sedekahnya. Semua yang kita sebutkan tadi saling berkaitan. Sumber ketenangan, sumber kebahagiaan ada pada hal yang tadi kami sebutkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami simpulkan bahwa ada 3 hal jika kita ingin sedikit keluh kesah. Sedikit keluh kesah. Yang pertama adalah memperhatikan sholat. Ayo Pak, bareng-bareng kita semangat menghidupkan masjid kita dengan digalakkan lagi sholat 5 waktu berjamaah. Syukur-syukur subuhnya seperti sholat Jumatan. Kalau Jumatan kami di sini Pak? Full Pak? Full, alhamdulillah. Bisa nggak kira-kira Pak setiap subuh seperti itu? Di Jago Karyan Brazil, Al-Fatah Serakian Brazil. Kira-kira bisa gitu Azhar mulai hari ini? Insyaallah bisa. Insya Allah. Ini gerakan luar biasa. Subuhnya seperti sholat Jumatan. Kemarin saya pergi Al-Jihad, Al-Jihad juga lumayan ramai. Hasan bin Majdi juga lumayan apa? Ramai, posisinya mereka lebih bagus. Tapi insya Allah sebenarnya kalau kita galakkan kembali program sholat jamaah semua dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita semangat lagi. Insya Allah kita sadarkan masyarakat akan pentingnya sholat. Insya Allah masjid ini akan ramai kembali. Insya Allah. Yang kedua, jangan lupa bersedekah. Analoginya, orang yang umrah berkali-kali belum tentu lebih bahagia daripada orang yang memberikan 1 bungkus nasi kuning isinya ikan haruan atau hintalu diberikan kepada orang fakir miskin yang hari itu belum makan, kemudian dia meneteskan air mata, Pak saya belum makan hari ini. Kata malaikat berwujud manusia ada orangnya. Kemudian dia menangis, anak-anaknya menangis. Inilah kebahagiaan yang hakiki. Bisa dia tanyakan kepada hati nuraninya. Dan yang terakhir adalah menjaga kemaluan. Ini adalah obat daripada keluh kesah. Insya Allah kalau kita jaga, yang pertama ibadah maliyah yaitu berinfak, yang kedua ibadah badaniyah yaitu sholat, yang ketiga adalah ibadah qalbiyah yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita akan menjadi manusia yang berbahagia. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Tentunya untuk selalu niat amal dan disampaikan. Tidak akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum